Oke, mari kita mulai. Seringkali teks-teks kuno itu dianggap ya sekedar catatan sejarah yang kaku dan membosankan kan? Tapi di sesi pembahasan kali ini, kita nggak akan melihat kitab Yosua dan Hakim-Hakim cuma sebagai sejarah yang kering. Sama sekali nggak. Kita akan membedahnya sebagai sebuah mahakarya sastra. Sebuah tragedi yang secara struktur sangat canggih dan jujur saja luar biasa memilukan. Coba pikirkan sejenak, apa kita benar-benar tahu kisah asli tentang Tanah Perjanjian? Kebanyakan dari kita mungkin mikir ini cuma kisah heroik yang lurus-lurus aja, ada penaklukan, kemenangan, lalu pahlawan datang menyelamatkan keadaan. Tapi bersiaplah untuk membuang jauh-jauh asumsi itu. Kita bakal jadi semacam detektif sastra di sini, mengupas lapisan-lapisan tersembunyi dari narasi kuno yang luar biasa ini. Agenda kita kali ini mencakup 5 tahap, mulai dari paradoks Tanah Perjanjian, retakan pada fondasi, lalu masuk ke spiral penurunan, membahas pahlawan cacat dan kata-kata mematikan, sampai akhirnya tiba di runtuhnya sang tragedi. Intinya, kita akan melacak bagaimana cerita yang awalnya sangat ideal, perlahan runtuh jadi kehancuran sosial yang absolut. Bagian pertama, paradoks Tanah Perjanjian. Disinilah kita langsung dihadapkan pada ketegangan naratif utama, yaitu sebuah ilusi tentang penaklukan yang sempurna. Selama berabad-abad, orang melihat teks ini sekedar sebagai kumpulan cerita kemenangan moral. Tokoh baik menang, kedamaian pulih, selesai. Padahal kalau kita sungguh-sungguh melihat pola plot sebenarnya, narasinya jauh lebih gelap. Ini bukan tentang kemenangan total, melainkan tentang pendudukan yang setengah-setengah, dan sebuah spiral penurunan yang sifatnya permanen. Coba dengarkan kalimat ini. Sang narator sengaja banget pakai retorika pemenuhan total. Semuanya terjadi. Rasanya kayak, wah, sempurna banget nih keberhasilannya. Tapi tahan dulu. Bahasa ini emang sengaja dipakai untuk membangun ekspektasi kondisi utopia yang ideal. Kondisi yang, ya, sayangnya bakal langsung dipatahkan dan dibongkar habis-habisan tak lama setelah ini. Nah, ini membawa kita ke bagian kedua retakan pada fondasi. Masa bulan madu dari kemenangan besar itu mulai memudar saat kita melihat detail-detail administratif yang ada. Retakan-retakan ini sebenarnya udah kelihatan sejak awal banget loh. Pertama, Rahab dan keluarganya diselamatkan, padahal aturannya adalah larangan mutlak. Lalu ada perjanjian ilegal dengan orang Gibeon. Terus, bayangkan, ada 7 suku yang ternyata enggan mengklaim tanah warisan mereka sendiri. Ditambah lagi, penduduk asli dibiarkan menetap hingga hari ini. Jadi, alih-alih pendudukan yang sempurna, kenyataannya situasi mereka terfragmentasi dan sudah melanggar komitmen sejak hari pertama. Lalu retakan itu memuncak di satu titik ini. Muncul generasi baru yang sama sekali tidak tahu tentang Tuhan atau sejarah pembebasan mereka sendiri. Kegagalan mewariskan memori kolektif ini bukan cuma masalah lupa sejarah ya. Ini adalah pergeseran paradigma yang jadi pintu masuk ke kitab Hakim-Hakim. Kalau Anda ingat, ini persis banget kayak bayangan gelap sebelum mereka diperbudak di Mesir dulu. Sebuah pertanda yang sangat buruk. Masuk ke bagian ketiga, spiral penurunan. Disinilah mesin utama dari tragedi ini mulai bekerja dengan brutal. Ada satu kalimat yang terus diulang-ulang, melakukan apa yang jahat. Frasa ini semacam jadi patokan standar moral di dalam teks tersebut. Tapi yang bikin merinding adalah seiring berjalannya cerita, standar acuan ini bakal makin dipelintir, diabaikan, dan akhirnya benar-benar dibuang ke tempat sampah oleh masyarakatnya. Kalau kita petakan lini masanya, spiral kehancuran ini kelihatan jelas banget. Awalnya mereka punya 40 tahun masa aman di bawah Otniel. Cukup lama kan? Tapi lihat, periode aman ini terus menyusut tajam. Saat kita sampai di kisah Simpson, angkanya 0. 0 tahun masa bebas. Masyarakat pada akhirnya jadi begitu terbiasa dengan penawanan, sampai-sampai mereka bahkan gak repot-repot lagi buat minta tolong. Penindasan sudah jadi rutinitas normal buat mereka. Bagian 4, pahlawan cacat, kata-kata mematikan. Nah, para pahlawan atau hakim ini justru jadi data primer kita untuk melihat betapa parahnya pembusukan sosial yang terjadi. Coba perhatikan deretan pemimpin ini. Kita mulai dari atas, ada Otniel. Dia ini paradigma ideal, pemimpin yang bergerak karena ketaatan. Tapi begitu kita turun, kualitasnya benar-benar terjun bebas. Gideon bertindak melampaui batas, Yapta yang penuh rasa insecure membuat keputusan super tragis, dan Simpson berakhir terisolasi sepenuhnya. Ini memperlihatkan kemerosotan mengerikan dari pemimpin yang bertindak murni karena ego, kepentingan pribadi, dan balas dendam. Teks ini tuh jenius banget sebenarnya. Ada permainan kata yang luar biasa. Dalam bahasa Ibrani, kata dafar itu bisa berarti kata, tapi juga bisa berarti benda. Jadi di kisah Ehud,
Diceritakan dia punya kata rahasia untuk Raja Moab. Ternyata kata rahasia itu adalah sebuah benda harfiah, pedang bermata dua yang dia sembunyikan. Cerdas, tapi mematikan. Atau lihat kisah Gideon. Ini ironi yang luar biasa. Dia dengan gaya sangat rendah hati menolak dijadikan raja, mengklaim biar Tuhan saja yang memerintah. Manis banget kan? Tapi apa yang dia lakukan sedetik kemudian? Dia langsung menuntut emas dari rakyatnya, persis kayak tiran yang korup, lalu bikin berhala baru. Apa yang dia ucapkan bertolak belakang 180 derajat dengan kelakuannya. Inilah puncak dari tragedi kata-kata. Kata-kata benar-benar berubah jadi senjata pembunuh. Nazar Yeftah yang gegabah yang cuma keluar dari mulutnya berujung pada pengorbanan anak perempuannya sendiri. Nggak masuk akal kan? Lalu di kejadian lain, cuma karena salah pelafalan dialek dari kata Shiboet, 42.000 nyawa melayang dalam perang saudara. Kata yang seharusnya jadi komunikasi malah jadi alat kesombongan dan pertumpahan darah. Lalu kita bahas Simson. Dia ini seorang nazir yang secara harfiah berarti didedikasikan atau dipisahkan. Ironinya dapat banget di sini. Dia emang ditakdirkan untuk dipisahkan buat Tuhan, tapi hidupnya berakhir dengan benar-benar terputus dari segala bentuk hubungan sosial. Dia buta, sendirian, dan yang paling ironis, dia diserahkan ke tangan musuh oleh sukunya sendiri. Tragis banget. Dan akhirnya kita tiba di bagian 5, runtuhnya sang tragedi. Ini adalah babak akhir yang paling bikin nyesek, di mana ancaman terbesar justru bukan lagi dari pihak luar. Proses keruntuhannya terjadi tahap demi tahap. Tanpa ada sistem keadilan yang jelas, masyarakat ideal ini jatuh ke jurang anarki. Mulai dari urusan bikin kultus pakai berhala curian, hilangnya adab keramah tamahan dasar di Gibea yang memicu kekerasan, sampai perang saudara brutal dan penculikan massal. Kelakuan mereka udah sama persis dengan bangsa-bangsa yang dulu mati-matian mereka usir. Jadi, inti dari semuanya tuh begini. Di akhir cerita, suasananya senyap dan mencekam. Komunitas ini nggak lagi teriak minta tolong untuk diselamatkan dari penjajah asing. Kenapa? Karena horor yang sebenarnya sekarang ada di dalam rumah mereka sendiri. Musuh terbesarnya bukan lagi kereta besi musuh, melainkan kebobrokan moral mereka sendiri, perpecahan yang parah, dan sikap apatis yang menakutkan. Dan ini dia kalimat penutup kitabnya, yang benar-benar menghantui. Pada zaman itu tidak ada raja. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Coba bandingkan dengan di awal tadi, di mana patokannya adalah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Sekarang, patokannya murni cuma ego, apa yang benar menurut diri sendiri. Ini potret pergeseran yang tragis dari sebuah masyarakat terstruktur menjadi anarki yang memangsa dirinya sendiri. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Kalau sebuah komunitas yang awalnya sangat terstruktur dan ideal saja bisa dengan begitu mudahnya berubah menjadi monster penindas bagi bangsanya sendiri, apa yang bisa kita pelajari tentang betapa rapuhnya keadilan dan struktur sosial kita hari ini? Ini bukan sekedar sejarah, ini adalah cermin bagi kita semua. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kali ini, semoga bisa memberi perspektif baru dan sampai jumpa.